Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mutiara Imelda dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran Ulumul Quran, yaitu Hajah Lilis Fauzia Balkis. Di sini saya akan menerangkan tentang pokok kandungan Al-Quran. Pengertian Al-Quran yaitu menurut Syafi'i 2018. Sebagai sebagian besar ulama, kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang bila dimasukkan pada wazan fi'lan yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Maksud seperti terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah wa iza qur'anahu fattabi' qur'anah, yaitu artinya sesungguhnya atas tangguhan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacanya itu. Yang selanjutnya yaitu pokok kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan umat manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani, urusan dunia maupun akhirat, urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran juga sangat memperhatikan intelektualnya, emosional, dan spiritualitas. Al-Quran menyangkut persoalan akidah, syariah, dan akhlak. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa pokok mengenai kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah. Sesungguhnya akidah merupakan masalah yang paling pokok dan paling mendasar bagi setiap mukmin. Akidah menjadi pintu awal masuknya seseorang ke dalam Islam, dan akidah pula yang harus dia pertahankan hingga akhir kehidupannya. Seseorang mukmin dituntut untuk membawa serta kalimat tauhid, kalimat ikhlas, la ilaha illallah, hingga menghembuskan napas yang terakhir agar dia dikategorikan di dalam hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Al-Quran juga banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkadang di dalamnya. Di antaranya yaitu dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya yaitu katakanlah Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas 1-4. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ibadah. Secara etimologi, ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu akhlak. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata khuluqun atau khulqun. Khuluqun artinya budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Khulqun artinya perbuatan-perbuatan lahir, yang menurut istilah akhlak artinya tingkah laku
lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antar pribadi dengan pribadi dan antar manusia dengan sesamanya. Yang keempat yaitu hukum. Menurut Yasir, ada ide Jamaluddin tahun 2016. Secara garis besar, hukum yang diperbincangkan dalam Al-Quran meliputi dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat komprehensif. Tidak ada aspek kehidupan manusia tanpa aturan hukumnya. Inilah salah satu karakter khusus hukum Islam yang tidak ada dalam hukum buatan manusia. Yang kelima yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidikinya, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kapasitas dengan membatasi lingkup pandangannya. Dan kapasitas ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diketahui, yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Yang terakhir yaitu tarikh, yang artinya sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Di dalam Al-Quran banyak terjadi kisah-kisah masa lalu yang menceritakan perjalanan para nabi, orang soleh ataupun kaum terdahulu sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, menurut Sapaei 2018, sebagian besar ulama kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata Qur'an yang bila dimasukkan pada wajan fu'lan yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, makruh. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rekayasa manusia. Sebab itu, betapapun pintarnya manusia itu dan tingginya ilmu pengetahuan mereka, namun tidak akan sanggup menjangkau seluruh isi dan kandungan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Meskipun demikian, sekedar menunjukkan garis-garis besar saja yang dapat dijangkau akal pikiran manusia yang terbatas. Ada beberapa pokok saja mengenai kandungan Al-Quran, yaitu mengenai akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.